aplikasi yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Rahim. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur web WordPress yang kelompok kami telah buat. Pertama, ada tema. Di sini saya akan memilih tema untuk website kita. Nah, kalian bisa tambah baru untuk menambahkan yang kalian sudah miliki, tema yang sudah kalian bikin atau buat di luar WordPress. Kalian juga bisa mencari tema yang sudah tersedia di WordPress. Klik mencari tema, lalu unggah tema. Unggah tema. Di sini saya memilih tema 2017. Di sini saya memilih tema 2017. Lalu aktifkan. Klik tampilan. Sesuaikan. Nah, klik identitas situs. Nah, di sini kalian bisa mengganti logo, sedangkan kami di sini mengganti logo dengan logo Stikin. Nah, di situ ada judul situs dan slogan. Judul situs kami praktek perawatan mandiri, slogannya kami ada untuk membantu Anda. Lalu terapkan. Kembali. Klik media tanjung. Tambahkan gambar baru. Karena di sini saya ingin menambahkan foto anggota kelompok kami. Setelah itu diterapkan. Kembali lagi. Klik menu. Lihat lokasi menu untuk menentukan menu akan ditaruh di atas. Nah, kan kami memilih menu ditaruh di atas. Lalu terbitkan. Klik menu tautan sosial. Karena saya ingin memasukkan medsos di web saya, terbitkan kembali. Klik widget. Nah, di sini ada footer 1. Footer ini berguna untuk menyisipkan informasi di website. Saya menaruh footer di bagian bawah. Footer 1 ada tentang kami, video. Footer 2-nya tentang situs ini. Lalu terbitkan.
kembali. Nah, ada medsosnya juga. Medsosnya di bawah, lalu kembali. Udah. Di sini rubah tampilan beranda Anda. Beranda untuk menu utama, lalu di laman pos-pos saya memilih blog. Jadi semua posan masuk ke laman blog. Terbitkan, kembali ke menu utama. Ke menu utama. Lalu di sini saya akan membuat menu beranda. Klik laman, tambah baru, tambah judul beranda, isi menu beranda, lalu kita lihat atribut laman sebelah kanan di bawah. Ada laman induk. Laman induk ini berfungsi untuk menentukan menu yang kita buat akan dijadikan menu utama. Karena menu ini akan dijadikan menu utama, maka laman induk ini dikosongkan. Urutannya kita isi dengan nomor 1. Karena beranda akan dijadikan menu utama di nomor 1. Nah, di sini ada simpan draft. Simpan draft ini hanya menyimpan hasil kerja kita, tapi tidak mempublisnya. Sedangkan pratinjau hanya melihat hasil kerja kita tanpa mempublisnya. Dan yang terakhir menerbitkan adalah menerbitkan hasil kerja kita dan mempublisnya. Nah, kita klik pratinjau, kita coba lihat hasil kerja kita di pratinjau. Nah, beranda sudah ada di menu atas. Nomor 1, slogan dan logo, background pun sudah terganti. Footer 1 sudah terisi, temukan kami, video. Footer 2 tentang situs ini, dan yang paling bawah media sosial. Setelah kita sudah melihat hasil kerja kita di pratinjau, jangan lupa menerbitkan supaya terpublis. Oke. Setelah membuat beranda, kita kembali lagi ke menu utama. Lalu ke tampilan, menu, dan di sini kita tambahkan di struktur menu. Karena saya sudah menambahkan beranda di struktur menu, kalian bisa mencobanya sendiri. Simpan menu. Kita lihat hasilnya. Jadi kayak gini.
utama di atas. Nah, logo sudah ada, judul praktek keperawatan mandiri, background sudah terganti dengan foto kelompok kami, beranda sudah di halaman nomor pertama, ya, putar yang bawah. Nah, putar satunya temukan kami, video, putar duanya tentang situs ini, dan media sosial, paling bawah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan fitur dari website kami. Langsung saja. Yang pertama, kita klik tampilan, terus kita sesuaikan. Nah, terus di sini kita klik menu. Nah, habis ketik menu, klik. Di sini ada lihat semua lokasi. Kita klik. Nah, di sini saya akan menaruh menu saya di menu atas. Misalnya kita taruh di menu atas. Nah, lalu kita terbitkan. Setelah kita terbitkan, kita kembali lagi. Lalu kita klik laman, tambah baru. Tambahkan judul. Di sini judulnya layanan. Contohnya kita tulis sunatan masak. Lalu kita klik. Ke bawah. Di sini ada laman induk. Laman induk ini untuk menentukan apa menu yang kita buat, menu utama atau anak menu dan sebagainya. Karena saya ingin membuat menu utama yang ada di atas, jadi saya kosongkan laman induknya. Terus saya mau menjadikan menu saya kedua di menu simpan draft, menyimpan hasil laman kita tapi tidak diterbitkan di pos kita. Kalau pratinjau, untuk melihat hasil kita di website tapi tidak dipublish di website kita maupun tidak disimpan seperti draft. Nah, sekarang kita coba klik pratinjaunya. Nah, layanannya sudah ada di website kami nomor kedua. Lalu kita kembali lagi. Lalu kita klik laman. Nah, di sini kita klik layanan. Nah, di sini ini layanan yang sudah kami buat kemarin. Nah, urutannya sudah benar, urutan kedua di laman induknya dikosongkan. Kembali lagi, kita lihat di klik tampilan, klik menu. Di sini urutan dari layanannya sudah benar, urutan kedua. Lalu bisa langsung disimpan ke menu. Terus kita lihat
dikunjungi situs. Di sini sudah benar urutannya nomor 2 di menu paling atas. Kita klik layanannya. Dan ini menu layanan yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Raji. Di sini saya akan menjelaskan website yang telah dibuat oleh kelompok kami. Di sini ada fitur tampilan, kita membuka menu sesuaikan. Nah, di sini kalau sudah muncul seperti ini, kita membuka fitur menu. Kita membuka lihat semua lokasi menu. Nah, di sini kita bisa menentukan yang kita ingin buat itu berada di menu atas, bawah, atau sebagainya. Karena kan saya ingin menaruh fitur saya di menu atas, saya memilih di menu atas. Nah, jika sudah seperti ini, terbitkan. Nah, jika sudah terbit, kita close. Nah, di sini kita membuka fitur lama. Kita membuka, sini kita tambah baru. Nah, karena saya di sini ingin membuat fitur kontak person, jadi saya menulis kontak person. Jika sudah seperti ini, kita di sini. Nah, dikarenakan saya ingin memilih kontak person, jadi saya ingin mengambil gambar yang sudah saya download di file. Kita buka file, buka gambar lokal. Nah, kita mencoba seperti ini, kita copy. Nah, kita paste. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini gambarnya, kita membuka aplikasi Bitly. Nah, di sini saya sudah menyiapkan aplikasi tersebut. Nah, di sini kita bisa menaruh nomor yang ingin dicantumkan di kontak person tersebut. Saya akan menaruh nomor saya sendiri. Nah, di sini langsung bisa di sini bisa diklik shorten. Nah, jika sudah diklik shorten akan muncul link seperti di bawah ini. Ya, di sini sudah saya copy. Nah, kita bisa taruh di sini. Nah, jika sudah seperti ini, di sini ada link tersebut, kita bisa langsung copy. Nah, jika sudah membuka aplikasi Bitly, kita langsung taruh nomor kontak person yang ingin dituju. 912 729. Nah, jika sudah muncul nomor seperti ini akan muncul link di bawah seperti ini. Ini bisa kita copy linknya. Nah, jika sudah di copy seperti ini, kita bisa langsung shorten, klik shorten. Nah, akan muncul link di bawah seperti ini. Ini bisa kita copy. Nah, setelah di copy kita bisa pencet copy ini. Nah, jika sudah, kita kembali lagi.
Nah, di sini kita bisa cantumkan link kontak person tersebut. Kita buka menu welcome. Nah, di sini bisa kita taruh link tersebut. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini link yang bisa kita tuju. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, di sini di pojok kanan bawah ada menu atribut laman. Di sini ada laman induk. Nah, laman induk ini berfungsi untuk dimana kita bisa menentukan ingin menaruh kontak person ini di menu utama, anak menu, dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan saya tidak ingin menaruh di menu utama, jadi saya kosongkan. Nah, karena saya ingin menaruh di menu utama, jadi ini saya akan menaruh di menu utama di urutan ketiga. Nah, di urutan ketiga. Nah, di sini juga ada tiga fitur. Yang pertama ada simpan draft. Nah, simpan draft ini dimana dia bekerja untuk menyimpan apa yang sudah kita kerjakan, namun tidak bisa dipublish di web atau situs. Nah, yang kedua ada pratinjau. Pratinjau ini hanya untuk menaruh hasil kerja kita, hasil yang kita kerjakan, dan jika ingin dilihat bisa diklik pratinjau, namun tidak bisa di save seperti simpan draft dan tidak bisa dipublish juga ke web atau website. Nanti kita buka pratinjau. Ini hasil kerja yang saya kerjakan tadi. Nah, sudah benar berada di menu utama di nomor 3. Nah, dikarenakan hasil kerja saya sudah jadi, maka saya terbitkan. Lalu kembali ke menu utama. Nah, di sini kita buka laman, langsung kita buka semua laman. Nah, di sini kita buka kontak, karena saya kemarin kan sudah membuat kontak person. Nah, di sini bisa kita lihat hasil kerja saya kemarin. Lalu kita buka fitur tampilan menu. Nah, di sini muncul struktur menu, dimana kita bisa mengedit juga. Ini kan kontak yang kemarin saya buat ya. Kita bisa edit kontak saya itu menjadi di nomor kedua di menu utama, atau menjadi anak beranda, atau menjadi anak layanan seperti ini. Dikarenakan saya sudah menaruhnya di menu utama di nomor 3, jadi saya taruh di nomor 3. Nah, di sini simpan menu. Nah, di sini kita bisa melihat hasil kerja kita. Kita buka situs webnya. Nah, ini menu utama. Karena saya menaruhnya di menu utama di nomor 3 sesuai dengan yang saya buat. Kita klik. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini sudah muncul, ini link yang kemarin saya buat. Kita bisa klik untuk mencoba berfungsi atau tidaknya link tersebut. Lanjut chat. Karena saya menggunakan WhatsApp, jadi saya akan menggunakan fitur WhatsApp. Nah, di sini bisa kita menuju kontak personnya. Langsung hubungi saja. Kita coba, dan bisa ya langsung keterima ya. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai situs WhatsApp yang kelompok kami kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Dika Pamana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur web WordPress dari kelompok. Di sini saya akan membuat fitur. Langkah pertama ialah kita sesuaikan letak fitur yang ingin kita buat. Tampilan, lalu sesuaikan,
Di sini kita memilih menu, lihat semua lokasi. Saya di sini ingin menempatkan posisinya di menu atas. Setelah kita mengklik menu atas, kita akan terbitkan. Setelah diterbitkan, kembali ke pengaturan awal, dan di sini saya ingin membuat fitur blog. Pertama-tama kita ke laman, lalu tambah baru. Di sini judulnya, karena saya ingin membuat blog, di sini judulnya ialah blog. Ini isinya apa saja ya, terserah. Setelah di sini kita buat, setelah saya membuat judul fitur yang saya buat ialah blog, isinya terserah saja, dan saya akan menempatkan fitur yang saya buat ini di atribut laman. Saya akan menempatkan urutan fitur yang saya buat ini di urutan 4. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan icon yang di atas ini, seperti simpan drive. Simpan drive ini hanya menyimpan hasil kerja kita, namun tidak dipublish. Sedangkan pratinjau ini hanya melihat hasil kerja kita, namun tidak disimpan dan dipublish. Sedangkan yang menerbitkan ini untuk menerbitkan hasil kerja yang saya buat dan untuk mempublish. Namun karena kerja saya ini belum selesai, kita akan melihat hasil kerja saya di pratinjau. Di sini adalah hasil kerja yang fitur tadi saya buat. Di sini tadi kan ada urutan yang saya buat itu di urutan 4. Seperti di sini urutan 4 ya, 1 2 3 4. Setelah membuat fitur blog, kita kembali ke menu awal. Setelah membuat blog, fitur blog, saya di sini ingin membuat fitur dari anak blog, yaitu klien baru. Sini kita pertama-tama kita ke post, ke tambah baru. Ini saya akan memberi judul klien baru. Klien baru di sini isinya ialah, saya akan copy paste aja. Setelah itu seperti tadi ya, yang ini sama seperti saya jelaskan yang pertama. Setelah itu kita terbitkan dan kembali lagi ke menu awal. Setelah saya membuat fitur anak dari blog, yaitu Halo Klien, di sini saya ingin menempatkan fitur anak ini di menu tampilan, lalu menu ya. Setelah itu muncul di pos ini, lalu kita centang tambah menu baru, akan muncul di bawah sini seperti ini ya. Setelah itu kita geser Halo Klien baru ini ke bawah blog
seperti anak fitur dari blok, bisa digeser ke kiri, bisa digeser ke kanan. Kalau seperti ini ya, seperti ini ialah anak dari fitur blok. Setelah itu kita simpan menu yang tadi kita atur. Setelah kita simpan menu, kita akan melihat hasil kerja yang saya tadi buat. Kita lihat di situsnya. Setelah saya buat tadi, bloknya itu di urutan 4. Ini adalah anak fitur dari blok. Kita lihat ya. Ini adalah hasil kerja dari fitur yang tadi saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Irsadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembuatan fitur-fitur aplikasi yang akan ada di website yang kelompok kami buat. Oke, langsung saja. Oke, saya di sini akan membuat form kritik dan saran di website kelompok kami. Kami di sini menggunakan WordPress. Jadi yang pertama kali kita lakukan ya, yang saya buat di WordPress. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan untuk membuat form adalah kita harus mendownload plugin dulu. Oke, kita klik pluginnya. Nah, di sini sebenarnya banyak plugin yang bisa digunakan untuk membuat form. Bisa di sini tambah baru. Nah, kalian juga bisa mengunggah plugin yang kalian sudah buat atau kalian download di luar WordPress di sini. Tapi saya di sini akan mencari menu di WordPress yang akan saya download. Saya akan di sini saya menggunakan Caldera. Nah, di sini ada Caldera Form More Than Contact Form. Saya menggunakan ini. Nah, di sini kalian download dan aktivasi. Kebetulan saya sudah mendownload dan mengaktifasi Caldera ini. Jadi kita skip aja. Jadi setelah diaktifasi, kalian klik Caldera Form. Nah, di Caldera Form ini kita new form. Ya, kita blank form aja. Jadi kita ngebuat baru. Di sini saya namakan kritik dan saran. Oke. Create form. Nah, untuk membuat create form ini, yang pertama kita tarik add field di sini ke bawah. Nah, yang pertama saya menggunakan single line text. Single line text di sini saya yang pertama nama, slope-nya juga nama, lalu required-nya saya centang, placeholder-nya contoh Nami. Oke, sudah muncul. Saya copy aja di sini. Jadi kalian bisa copy di sini atau buat attribute baru. Oke, yang kedua misalnya saya nomor handphone. Slope-nya sama, required saya juga centang, placeholder-nya contoh 08 contoh 989898. Oke. Nah, selanjutnya saya add field lagi.
sini saya menambahkan email address, name, email, slope-nya sama, required centang, placeholder-nya contoh apalagi @gmail.com. Ya sudah. Selanjutnya add field lagi. Contohnya saya ingin membuat saya karena ingin menambahkan alamat, berarti di sini saya memilih paragraf text area karena kolomnya besar. Oke. Di sini alamat. Slope-nya sama, required-nya saya centang, placeholder-nya contoh jalan JL apalagi nomor 10. Oke, selanjutnya saya fit lagi. Wait. Oke, di sini saya paragraf text area lagi. Saya di sini akan memasukkan kritik dan saran. Kritik dan saran, slope-nya sama, required text centang, placeholder-nya contoh kritik pelayanan kurang bagus dan saran tolong ditingkatkan lagi. Nah, saya execute lagi. Wait. Nah, di sini yang terakhir saya button ini untuk tombol kirim. Slope-nya sama. Oke, sudah. Nah, kita save form dulu. Sudah, kita preview. Nah, di sini udah ada. Oke, langkah selanjutnya kita bisa mengatur email. Di email ini contohnya from name jadul, from emailnya contohnya Hilman Irsadi @gmail.com. Di sini sebenarnya kalau kalian ngasal juga tidak apa-apa. Di bagian from email kalau reply saya kosongkan. Email recipient-nya itu saya Hilman Imam @gmail.com. Email subjeknya saya isi misalkan ada kritik dan saran, tanda persen, nama. Oke, langsung nama. Oke, sudah. Selanjutnya prosesornya saya atur. Saya ingin atur responder. Contohnya from name Imam, from email Hilman Irsadi @yahoo.com.
template kosong, receipt namanya Hilman, emailnya hilman@gmail.com. Lalu email subjeknya contohnya kayak tadi ada kritik dan saran nama kalau misalnya tidak saya ganti, saya form lagi, bisa di preview lagi. Sudah ada. Oke, selanjutnya kita balik ke Caldera form lagi. Oke, sehabis kita mengklik Caldera form, di sini tuh ada tulisan get shortcode. Nah, kita klik di sini, langsung copy aja. Ini kode, langsung kita membuat laman. Tambah baru. Nah, di sini saya mengasih judul kritik dan saran. Ini langsung aja di paste. Oke. Laman induknya saya kosongkan karena saya ingin menjadikan kritik dan saran ini menu utama. Saya urutkan di nomor ke-6. Oke, di sini ada simpan draft, pratinjau dan menerbitkan. Simpan draft itu berguna untuk menyimpan hasil kerja kita, tapi tidak dipublish. Jadi kita bisa mengedit kapanpun kita mau, jika belum kelar kerjaan kita. Pratinjau untuk melihat hasil kita. Nah, di sini udah ada di kolom atas kritik dan saran di nomor 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah ada. Lalu kita terbitkan di sini. Kita terbitkan. Lalu kembali ke menu utama. Nah, di sini juga ada menu tampilan. Tampilan kita juga bisa mengedit menu di sini. Kita pilih sesuaikan. Di sini juga ada tampilan, pilihan tampilan. Di tampilan ini kita juga bisa mengedit menu. Caranya tampilan, kita klik menu. Nah, di sini banyak menu kita. Contohnya tadi kritik dan saran bisa kita masukkan, ketambahkan menu. Jadi masuk ke sini. Tapi karena saya sudah mengerjakan kemarin, jadi saya tidak masukkan, tapi saya contohkan saja seperti ini. Nah, kritik dan saran sama masuk. Oke, ini saya hapus saja. Kalau kalian selesai ngedit di sini, bisa kalian simpan menu. Di sini kalian bisa menjadikan menu utama atau bisa dijadikan anak menu juga bisa di sini. Simpan menu. Sudah, lalu kita di sini kunjungi situs untuk melihat hasil kerja yang sudah kita kerjakan tadi. Oke, ini nomor 6, kritik dan saran. Ya, di sini kita akan mencoba form kritik dan saran saya yang saya buat. Oke, contohnya namanya Hilman aja. Nomor handphone 089999. Emailnya hilman.irsadi@yahoo.com. Jalannya jalan Pejaten misalnya. Nomor 10. Kritik dan sarannya mohon tingkatkan lagi pelayanannya. Kalau kritiknya
susternya tolong lebih ramah. Oke, di sini kita coba klik kirim. Oke, di sini ada tulisan form has been successfully submit. Thank you. Berarti form yang saya bikin berhasil berfungsi dengan baik. Jika formnya tidak berfungsi, pasti akan ada tulisan error atau sebagainya. Oke, sekian presentasi ini pembuatan website fitur-fitur dari saya Hilman Hirsadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Alicia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fitur dari website yang telah kelompok kami buat. Jadi langkah awal yang kita buat yaitu klik tampilan, pilih sesuaikan. Setelah itu kita pilih menu dan lihat semua lokasi. Nah, lalu kita klik yang menu atas. Pilih menu atas. Lalu setelah itu saya pilih, karena saya ingin membuat menu utama, jadi kita pilih yang menu atas. Setelah itu kita terbitkan. Lalu kita kembali ke menu utama. Setelah itu kita pilih laman dan tambah baru. Nah, di sini kita tambahkan judul. Kita buka. Nah, ya, di sini kita tulis judulnya. Tentang. Setelah itu di sini kita tambahkan judul. Tentang. Lalu ini kita tulis setelah itu lalu di sini ada laman induk untuk menentukan apa menu yang kita buat, bisa untuk menu utama atau anak menu dan sebagainya. Karena saya ingin membuat menu utama yang ada di atas, saya kosongkan di laman induknya. Terus di sini saya akan menjadikan menu saya kelima di website kami. Kita atur. Nah, setelah itu simpan draft untuk menyimpan hasil laman kita, tapi tidak diterbitkan di post. Setelah itu kita pratinjau untuk melihat hasil kita di website, tapi tidak dipublish di website kita maupun tidak disimpan seperti draft. Oke. Pratinjau. Nih. Jadi kan tentang kita udah betul ya di sini ke-5 yang tadi saya sudah buat. Setelah itu kita close.
kembali ke yang tadi. Ya, setelah itu kita kunjungi situs. Tentang jadi ini hasil yang sudah kita buat. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranidian Saputri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur yang website yang telah kami buat. Yang pertama, kita buka dashboard WordPress-nya. Di dashboard WordPress ini kita buka tampilan, lalu kita pilih widget. Nah, di widget ini banyak yang tersedia, mulai dari ada arsip, ada audio, ada galeri, ada gambar, ada kalender, ada laman, dan masih banyak lagi, dan juga ada video. Nah, di samping kanan ini ada 3 menu, di mana yang pertama itu ada blok sidebar, yang kedua ada footer 1, yang ketiga ada footer 2. Nah, di sini saya akan membuat video. Yang pertama itu kita tarik video ini, kita taruh di footer kedua di sini nih. Nah, di sini kita kasih judul terlebih dahulu. Misalnya kita kasih judul testimonial keperawatan home care. Nah, lalu kita bisa tambahkan video di sini. Nah, di video ini kita bisa tambahkan video yang telah kita buat, ataupun kita bisa mengambil dari YouTube. Nah, di sini saya akan mengambil videonya ini dari YouTube. Kita buka YouTube, lalu kita cari testimonial keperawatan home care. Nah, di sini kita klik, lalu kita copy linknya. Nah, kita sisipkan dari URL ini, kita hapus. Nah, setelah ini kita tambahkan ke widget. Nah, setelah itu kita simpan. Sudah tersimpan, kita buka ke sini, kunjungi situs. Nah, di sini ini yang telah contoh saya tadi buat, dan di sini punya kelompok kami. Kita buka ini terlebih dahulu. Oke, halo, perkenalkan, nama saya Deli Siti Holifa. Saya bisa dipanggil Deli. Saya berasal dari SMKN. Nah, ini contoh yang kelompok kami buat. Hai, saya Riza. Saya di sini ayah saya sudah dirawat sama. Sudah jadi deh. Baik, sekian.